Seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Eko, bukan berarti cash itu benar-benar duduk manis di bawah bantal kita atau di rekening tabungan kita aja nih uangnya. Nah, pertanyaannya gini, Pak Eko, kan kalau kita punya dana cash ya dan kita anggurin, kita nggak apa-apain, kan itu nggak berkembang ya, dan kemungkinan habisnya jauh lebih tinggi. Nah, apakah memang tidak lebih baik kalau itu diinvestasikan ya? Karena kalau diinvestasikan, maka peluang untuk bertambah lagi atau istilahnya beranak gitu ya uangnya, ini kan berarti jauh lebih besar peluangnya. Nah, tetapi bagaimana pertimbangannya memilih instrumen apa yang paling tepat? Mohon sarannya Pak Eko, silakan. Ya, Mbak Ola. Jadi betul sekali ya kalau kita bilang cash is the king, bukan berarti dana yang dalam bentuk cash itu dianggurin. Ya, jadi ada beberapa, saya ambil contoh cash is the king dalam hal emergency fund gitu ya, kalau untuk jaga-jaga. Nah, kalau emergency fund, katakanlah kalau pengeluaran kita misalnya 10 juta aja, ya, itu dikali 12, itu kan udah 120 juta. Ya, itu cukup besar, ya, sehingga yang kita taruh di tabungan mungkin cukup 1 atau 2 bulan. Yang selebihnya 10 bulan bisa kita investasikan. Nah, yang menjadi masalah adalah investasinya harus punya persyaratan. Satu, yang aman, dan yang kedua, liquid. Ya, artinya kapanpun bisa dicairkan. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya reksadana pasar uang, ya, atau deposito juga masih bisa. Tetapi deposito itu kan masih bisa harus menunggu paling tidak 1 bulan gitu ya. Kalau reksadana pasar uang bisa dalam 1 hari bisa dicairkan. Yang kedua misalnya emas, ya, emas itu cukup liquid. Ya. Emas mengandung risiko ya, ketika harganya cukup tinggi, ketika kita jual ada kemungkinan untuk harganya itu bisa turun. Jadi betul Pak Iwan bahwa dana yang cash itu harus diinvestasikan juga ya, kecuali yang betul-betul dibutuhkan misalnya 1 atau 2 bulan dalam rekening gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan memang kita akan bahas nanti dalam tanda kutip istilahnya tempat parkir. Ini mau diparkir di mana gitu ya. Untuk tetap bisa kita gunakan dalam bentuk cash, itu kita bisa liquidkan dalam waktu yang sangat singkat gitu Mbak Ola. Baik, apakah cash is the king ini berlaku dalam dunia bursa saham katanya begitu ya? Karena investor kan beli saham ketika harga saham lagi murah seperti masa-masa kemarin tuh ya, dan sekarang ini. Salam sukses Kak. Wes, Kak Teguh, tolong dijawab, silakan. Ya, seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Eko, bukan berarti cash itu benar-benar duduk manis di bawah bantal kita atau di rekening tabungan kita aja nih uangnya. Tapi bisa juga ditempatkan ke instrumen-instrumen investasi yang memang terukur. Tapi memang kita harus punya planning ya, harus punya perencanaan. Maksud saya begini, ketika uang yang cash ini, sebagiannya, misalkan Anda punya uang kesekian, gitu, sebagiannya untuk dana darurat, maka dana darurat ini misalkan 1 bulan, 2 bulan, mungkin sampai 3 bulan dari pengeluaran Anda adanya di instrumen yang aman, seperti tabungan, gitu ya. Kemudian sebagiannya lagi masuk ke instrumen yang aman juga, tapi lebih sedikit advance. Misalkan tadi katakan kalau sebulan di tabungan atau 2 bulan di tabungan, mungkin tambah lagi 2 bulan di reksadana pasar uang, atau sebagiannya lagi di deposito. Baru setelah lebih dari 6 bulan, gitu ya, jumlahnya, misalkan kalau pengeluaran sebulan itu 10 juta, maka 10 juta, 20 juta ada di tabungan, 20 jutaan sampai 30 juta itu ada di mana? Pasar uang ataupun deposito. Baru setelah di atas 60 juta, itu mungkin bisa masuk ke instrumen-instrumen yang mungkin reksadana pendapatan tetap. Terutama reksadana pendapatan yang instrumen di dalamnya adalah sukuk ataupun ori misalkan gitu ya, obligasi negara gitulah intinya gitu, atau surat utang negara atau surat berharga negara. Kemudian baru kalau lebih dari 12 bulan Anda masih punya cash, nah ini mungkin bisa juga Anda ke instrumen-instrumen yang lebih advance lagi. Itu yang untuk dana darurat. Tapi kalau memang ada cash, darurat udah aman mas, saya tempatin yang udah aman gitu ya. Kak, maaf. Baru lebihnya itu memang yang digunakan untuk investasi. Maka Anda punya uang yang memang alokasikannya untuk kebutuhan yang tidak dalam jangka pendek. Yang atau mungkin Anda memang
dedikasikan uang ini untuk berinvestasi di saham langsung, tidak melalui reksadana misalkan, atau bukan di pasar uang, tapi langsung ke saham. Maka Anda punya dedikasi, punya alokasi yang pasti di situ, sekian nih untuk saya berinvestasi saham. Nah, memang beberapa bulan yang lalu kan saham kita sempat agak di bawah ya, di bawah 4.000 malah. Sekarang udah 6.000-an lagi. Kemarin sempat turun lagi sekitar 5.000-an. Maka banyak di sosial media orang banyak nyangkut ya. Maksudnya nyangkut tuh beli di harga mahal, mau dijual masih rugi gitu tuh nyangkut tuh ya. Nah, sekarang udah mulai naik lagi. Nah, kalau Anda punya cash pada saat kemarin sedikit turun, maka Anda punya opportunity untuk masuk. Gitu kan? Nah, sekarang udah mulai naik lagi nih. Kita harapnya semakin naik lagi dah sampai ke level yang tertinggi di tahun ini misalkan gitu ya, di 3 tahun terakhir lah. Itu di 6.300, 6.400-an gitu. Nah, itu Anda bisa mulai menikmati dari ini. Yang penting adalah, yang ingin saya sampaikan, Anda punya planning dan punya alokasi. Mana yang untuk dana darurat, mana untuk kebutuhan jangka pendek, mana juga untuk yang investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ya. Jadi reksadana pasar uang itu yang salah satu alternatif untuk kita parkir ya. Jadi walaupun dia belum digunakan, misalnya belum digunakan karena tujuannya nanti untuk dana darurat, itu satu. Tetap harus diparkir karena bisa menghasilkan investasi. Yang kedua juga bisa diparkir untuk menunggu kesempatan berinvestasi. Ya, jadi dalam kondisi tadi pertanyaan Mas siapa, adik siapa tadi, saya menyebutnya adik bukan Kak gitu ya. Prapanca. Prapanca gitu ya. Kalau memang investasinya di pasar modal atau di bursa saham, kalau kita masih punya cash dengan kondisi pasar yang fluktuatif ya, naik turun, ketika sedang turun kita masih punya cash, kita bisa beli. Ya, tapi sebelum masih menunggu kesempatan, ya di pasar uang kan setiap hari akan mendapatkan imbal hasil investasi ya. Jadi benar banget itu tadi yang Pak Hendrawan ya tadi ya. Ya, ya. Pak Elim Suherndar. Pak Elim. Mudah-mudahan betul Pak, setuju banget itu. Baik, Pak Eko sama Pak Teguh, kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang rasio dan sebagainya. Nah, ini bicara tentang kita mencari tempat dana parkirnya, ya, tempat untuk memarkirkan dana nganggur kita. Mana yang kan banyak orang yang suka bertanya nih langsung nembak gitu ya ke Pak Teguh sama Pak Eko. Yang paling bagus mana sih Pak? Gitu ya kalau saya mau berinvestasi ya saat ini supaya duitnya nanti bisa berkembang begitu. Nah, jawaban yang tepat sebenarnya kan bukan mana yang paling tepat ya, tetapi apa sih yang tetap ini apakah berlaku juga, apa sebenarnya yang mau direncanakan dengan dana menganggur? Apakah demikian Pak Eko? Ya Mbak Ola, jadi kalau menurut saya kita harus memulai satu dari yang Pak Teguh bilang ya, coba kita lihat cash flow-nya, arus kas kita antara penghasilan dengan pengeluaran. Kalau kita masih surplus dan income kita tidak terpengaruh, itu aman-aman. Ya, itu satu, arus kas. Yang kedua, kita harus membuat neraca keuangan. Ya, dari neraca keuangan itu kita bisa tahu tuh, ya aset kita apa saja. Dan setelah tahu, maka kita harus mengalokasikan aset itu untuk apa saja. Jangan-jangan kelihatannya aja kita punya cash banyak ya, tapi kita tidak paham atau belum pernah merencanakan kebutuhan-kebutuhan misalnya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya kita belum mengalokasikan aset-aset yang ada itu untuk kebutuhan masa depan apa saja. Ya, sehingga jangan-jangan ketika kita merasa punya dana cash atau aset yang liquid itu cukup banyak, begitu kita bikin perencanaan keuangan, ya ternyata kita harus punya pensiun membutuhkan dana sekian, ya kemudian masih ada kewajiban untuk menyekolahkan anak, ternyata butuh dana sekian, ya. Nah, penting untuk mengalokasikan aset-aset yang ada itu untuk kebutuhan-kebutuhan masa depan, ya sehingga kita baru bisa tahu betul gitu, yang akan kita anggap dana menganggur ini itu sebesar sekian, dan itu kalau misalnya belum dicadangkan untuk emergency fund, berarti itu juga masih harus dikurangi sebagai dana cadangan untuk emergency fund. Baru nih sisanya kita bisa alokasikan untuk investasi, dan itu bisa kita bagi ya, mana yang mau investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, dengan perencanaan seperti itu, maka pemilihan instrumennya
menjadi lebih bijak ya. Nah, kalau misalnya ada dana nganggur, semua kewajiban untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan sudah ada, kemudian emergency fund sudah ada, maka dana nganggur ini mungkin bisa dialokasikan untuk investasi jangka panjang. Nah, saham atau reksadana saham itu jadi kesempatan itu karena sekarang boleh dibilang masih dalam kondisi krisis yang harapannya kalau nanti krisis itu sudah berlalu, maka kondisi bursa saham itu akan bisa kembali seperti dulu misalnya ya, bisa dalam waktu jangka panjang itu return-nya cukup tinggi dibandingkan dengan instrumen-instrumen yang lain. Kira-kira gitu, Mbak Ola.